Amin. Dipersilakan kepada hambanya. Ya, kita akan dengar firman Tuhan. Saya akan share firman Tuhannya. Suara saya bisa didengar? Ya, Pastor, bisa. Baik. Saya lanjut. Nah, mari kita dengar firman Tuhan. Saya share. Judulnya adalah, saya buat judulnya cara layak di hadapan Dia. Jadi selama ini, ya beberapa hari ini, firman Tuhan yang dibagikan, betapa pentingnya kita merespon sebagai pribadi, sebagai orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, melakukan apa yang Tuhan firmankan. Jadi sebagai orang yang menerima kasih karunia Tuhan, tetap bahwa kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Misalnya ada 10 hukum Taurat, 10 hukum ya, jangan membunuh, ya nggak boleh membunuh. Dilarang mencuri, jangan mencuri, ya jangan mencuri ya. Jadi kita mau respon sekarang. Saya mau menceritakan apa yang Yesus lakukan buat kita supaya kita bisa layak di hadapan Tuhan. Apa yang kita doakan hari ini boleh berkenan kepada Tuhan ya. Firman Tuhannya adalah dari Mazmur 23 ayat 5. Jadi ada yang terjemahan baru dan terjemahan lama. Katanya demikian, saudaraku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kalau terjemahan lama berkata, maka engkau menyajikan hidangan di hadapanku tentang segala seteruku, dan engkau menyirami kepalaku dengan minyak dan membumbungkan pialaku. Orang yang menerima hidangan Tuhan ya harus berkenan kepada Tuhan ya. Nah, saudaraku, sekarang sering kita merasa, ya sering ya saya dengar ya, merasa tidak layak di hadapan Tuhan, dan itu membuat kita merasa tidak dekat dengan Tuhannya karena kita sangat berdosa atas kelakuan kita. Kita merasa tidak layak menerima hidangan Tuhan, tidak layak menerima urapannya, tidak layak menerima kelimpahannya karena kita merasa berdosa. Kita terus memandang ke belakang atas perbuatan yang memalukan yang kita rasakan atau kita lakukan. Mungkin itu kerakusan kita, mungkin itu kebencian yang kita lakukan terhadap saudara kita, suuzon kita kepada orang, ketidakkudusan yang kita lakukan, sehingga kita merasa dosa-dosa itu membuat kita tidak layak untuk menerima urapannya Tuhan, tidak layak menerima hidangan Tuhan. Tadi dikatakan di Mazmur, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kita lanjut, saudaraku. Sebagai anak Tuhan, kita harusnya tahu bahwa Yesus telah membasuh semua dosa-dosa kita dengan darahnya, sehingga kita memenuhi syarat untuk layak menghampirinya dalam doa pagi hari ini. Karena itu, kita harus melakukan yaitu mengakui pengorbanan Tuhan Yesus yang sempurna itu supaya kita layak datang kepada Tuhan di pagi hari ini. Di firman Tuhan katakan begini, saudaraku, di 1 Korintus 11 ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Di perjamuan kudus yang kita ikuti, kita harus mengakui tubuh Kristus yang dijadikan korban bagi dosa-dosa kita. Ketika Adam berdosa, saudaraku,
sebagai keturunannya juga membawa benih dosa yang tidak melayakkan kita menghampiri tahtanya. Jadi saudaraku, dengan berpeluh kata firman Tuhan, engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan menjadi debu. Jadi saudaraku, karena dosa itu kita menjadi mati, menjadi terbuang, menjadi tidak layak datang kepada Tuhan. Tapi karena darah Yesus kita menjadi layak. Karena pengorbanan Tuhan Yesus kita menjadi layak. Pagi hari ini kita berdoa kepada Tuhan, kita dilayakkan oleh Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah melihat pengorbanannya, putranya. Firman Tuhan berkata, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Bapak Adam telah makan sama ibu Adam, sama ibu Hawa, maka dia menjadi mati rohaninya. Tapi karena pengorbanan Yesus dan kita menerimanya dan mengakuinya, maka kita menjadi layak menghampiri tahta Tuhan dalam doa pagi hari ini. Tuhan tidak sedang mengutuki kita, saudaraku, dengan COVID-19 atau dengan kemiskinan atas anak-anaknya atau atas dunia ini. Tuhan Yesus berkata, dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, untuk memelihara kita, untuk menyembuhkan kita, untuk memilihkan kita. Yohanes 3 ayat 17 berkata, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Demikian firman Tuhan Yohanes 3 ayat 17. Tuhan Yesus tidak sedang menghukum kita, saudaraku, waktu ini, di waktu COVID ini. Yesus telah memberikan jalan keluarnya atas masalah ini, masalah penyakit, masalah COVID, atas kekurangan. Jalannya adalah telah dibayar oleh putranya, oleh darah putranya, Yesus Kristus. Yesus Tuhan ingin kita hari ini sehat, utuh, ekonominya bagus, rumah tangganya bagus. Yesus ingin kita melewati COVID ini, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus ingin kita bisa melewati masalah-masalah ini di waktu-waktu ini yang sangat tidak enak sebenarnya secara dagingnya. Tapi kita harus lewati, jangan takut, dia memberikan jalan keluarnya. Kita datang kepada dia, kepada Tuhan Yesus yang baik itu. Dia melihat, Allah Bapa melihat, karena pengorbanan putranya kita boleh menerima kebaikannya, boleh menerima jalan keluarnya. Jadi jangan sampai, saudaraku, pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa kita nggak layak karena dosa kita, itu merampok kita. Perasaan bersalah yang terus-menerus membuat kita takut datang kepada Tuhan. Mari saudaraku, kita datang dengan berani ke meja Tuhan di pagi hari ini. Dapatkan kembali kesehatan itu, dapatkan lagi pemulihan itu, dapatilah lagi kekuatan dan kehidupan Tuhan Yesus, karena kita mengakui atas pengorbanannya di kayu salib. Mari saudaraku, siapkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Kita datang karena kita percaya kita dilayakkan karena darah Kristus, karena itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus sehingga kita layak datang kepada tahta kerajaan Allah. Dengan berani kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara.